Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramadan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Syad Az-Zariyah dan urf. Pengertian definisi Syad Az-Zariyah. Syad Az-Zariyah menurut istilah bahasa kalimat terdiri dari dua kata, yaitu zad dan az-zariyah. Secara bahasa, kata sad berasal dari bahasa Arab, yaitu saddah yasudduh saddun, yang berarti penutup atau menutup tempat yang terbuka. Adapun kata az-zariyah, ia merupakan derivasi dari kata kerja zaro'ah, yang berarti menjulur dan bergerak ke arah depan. Kedudukan Syad Az-Zariyah. Imam Malik berpendapat Syad Az-Zariyah adalah salah satu dasar istinbat hukum yang digunakan dalam mewujudkan maslahat dan menolak kebinasaan. Jadi, Syad Az-Zariyah adalah salah satu dasar pijakan Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum. Pandangan Imam Malik ini diikuti oleh para fuqaha klasik maupun fuqaha kontemporer. Fuqaha yang menggunakan Syad Az-Zariyah ini sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam mengumpulkan dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, amal sahabat, dan tabi'in. Landasan hukum Syad Az-Zariyah. Fikih merupakan hukum produk hasil ijtihad para ulama, sehingga menghasilkan hukum sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia yang semakin berkembang seiring dengan perubahan zaman. Ibnu Al-Qayyim memandang bahwa konsep Syad Az-Zariyah sebagai hujjah dalam hukum Islam. Selain itu, Ibnu Al-Qayyim memberi motivasi selalu berijtihad karena pintu ijtihad tidak ditutup dengan mengecam kepada orang yang melakukan taklid. Macam-macam Syad Az-Zariyah. Secara garis besar, pembagian Syad Az-Zariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama dilihat dari segi kualitas dualitasnya, kemafsadatannya. Yang kedua dilihat dari jenis kemafsadatannya. Penerapan Syad Az-Zariyah. Yang pertama, jual beli hewan dengan hewan. Yang kedua, akad jual beli salam objeknya tidak dapat diserah terimakan. Yang ketiga, larangan jual beli. Yang keempat, hak kekayaan intelektual. Yang kelima, larangan kartu kredit bagi pengguna konsumtif. Yang keenam, larangan penjamin modal dalam akad. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi urf. Urf berasal dari kata arofa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebinasaan yang baik. Nah, jadi urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat terima oleh watak kemanusiaannya. Kedudukan urf. Para ulama sepakat bahwa urf sahih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalah dan selama tidak bertentangan dengan syarok. Pembahasan adat kebiasaan sebagai urf ini di dalam usul al-fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan urf menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah urf sahih saja. Landasan hukum urf. Para ulama sepakat bahwa tidak semua urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Keempat, tidak berlaku dalam ibadah madhah. Yang terakhir, urf tersebut sudah di masyarakat saat akan ditetapkan sebagai suatu patokan hukum. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.